Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam Bu Ira. Iya, bagaimana kabarnya Bu Bella? Alhamdulillah baik. Hmm. Bagaimana dengan Bu Ira? Alhamdulillah baik Ah. ya. Iya, Bu Bella, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya Bu ya. Baik Bu, pada kegiatan coaching kita hari ini, nantinya Ibu dengan Pak Agus selaku coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bu Bella adalah mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ialah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang lebih secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau Ibu observasi? Oke, yang saya ingin observasi ialah mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot kali ya Bu. Oke, baik Bu. Ya, pertanyaan yang terakhir Bu, indikator yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini Bu. Yang ingin saya kembangkan yaitu ingin menemukan potensi dalam memecahkan masalah. Oke. Baik, demikian observasi kali ini ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachee. Terima kasih Ibu. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Bella. Apa kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit ya banyak beban gitu. Oke, kalau begitu ada yang bisa saya bantu? Oke, terima kasih Bu Bella. Mohon maaf saya meminta Bu Bella untuk meluangkan waktunya karena ada beberapa yang ingin saya ceritakan atau sharing kepada Bu Bella. Tentu saja boleh Pak Agus, kebetulan saya ada waktu kosong. Kalau boleh saya tahu nih, apa yang ingin dibahas sih atau apa yang ingin diceritakan sama Pak Agus? Intinya begini Bu Bella, dengan banyaknya tugas tambahan membuat saya tidak fokus untuk mengajar. Sehingga anak-anak itu nilainya anjlok gitu kan, karena mungkin saya hanya menggunakan apa ya, kembali lagi ke seperti dulu menggunakan konvensional, ceramah dan tugas saja gitu. Selama ini Pak Agus merasa karena nilai anak-anak nih banyak yang anjlok karena dari diri Pak Agus. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apakah Pak Agus sudah menelusuri lebih dalam masalah yang terjadi ini seperti apa dan bagaimana? Iya, setelah saya telusuri, kenapa awalnya sih saya gimana ya melihat nilai anak kok baik anak yang mohon maaf yang di atas, kemudian sama yang di tengah sama yang di bawah itu kok nilainya anjlok gitu kan, jelek-jelek gitu kan, malah yang di apa namanya yang di atas kriteria aja hanya beberapa orang. Setelah saya telusuri, oh mungkin ini kesalahan saya karena dengan adanya saya sering meninggalkan kelas, kemudian saya tidak fokus. Adapun kalau saya di kelas, ya fokus kepada pekerjaan tambahan saya, gitu. Jadi intinya, inti permasalahannya itu saya tidak bisa mengembangkan atau mencari model untuk mode pembelajaran untuk anak-anak. Gitu. Nah, kalau begitu nih, apakah ada yang bisa Pak Agus lakukan gitu untuk meningkatkan si model atau metode yang akan Ibu atau Pak Agus lakukan gitu, misalnya meningkatkan bagaimana caranya untuk meningkatkan si metode atau model tersebut? Ya. Kemarin sedikit saya melihat beberapa video bagaimana sih untuk meningkatkan pemahaman anak ya. Ternyata ada beberapa model
Mungkin model-model tersebut eh, sepertinya sih cocok gitu ya untuk apa ya, dengan kondisi saya itu di dalam video tersebut, model pembelajaran tersebut, walaupun hanya sebentar gitu kan, kita menerangkan, kita mencari game-game, atau kita menerapkan model tersebut, ternyata efeknya meningkatkan hasil belajar anak gitu. Baiklah Bapak. Apakah ada kira-kira metode yang menurut Bapak dari amatan Bapak nih bisa tercapai atau berhasil dilakukan di dalam kelas? Sepertinya akan berhasil ya kalau saya melihat dari contoh pembelajaran yang saya lihat itu sepertinya gitu kan. Gitu. Kira-kira nih Pak Agus, jika itu dilaksanakan di dalam kelas, kita memberikan rating dari angka 1 sampai 5 menurut Pak Agus ketika menggunakan metode tersebut, apakah akan meningkatkan motivasi atau keinginan anak belajar di dalam kelas? Sepertinya akan meningkatkan Bu, dan ratingnya itu saya nggak cukup minta tinggi sampai 5 ya, mungkin 4 aja karena mungkin masih bertahap dengan menggunakan model itu, dan insya Allah sepertinya sih sekitar 70-80% ya mungkin anak itu akan ada kenaikan sepertinya. Nah, nih Pak Agus, apa rencana yang dilakukan Bapak untuk melakukan dan bagaimana sih langkahnya? Langkah-langkah untuk istilahnya menerapkan modal itu ya. Pertama, saya mempelajari dulu. Kedua, mencari dari berbagai sumber tentang model tersebut. Dan ketiga, mengikuti webinar yang tentang model pembelajaran gitu. Jadi menurut Bapak nih dari rencana yang Bapak lakukan nih, ada tidak yang bisa membantu atau menyusun rencana yang Bapak laksanakan? Pastinya sih rekan-rekan gitu, rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan yang pasti membantu memberikan istilahnya motivasi, memberikan motivasi ya dari rekan-rekan kepala sekolah itu. Oke, menurut Pak Agus ini kira-kira kapan nih mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah secepatnya ya, karena melihat anak-anak ya, kalau kelamaan kita diam aja gitu kan, jadi kasihan juga anak kita, jadi tidak berpihak pada anak-anak gitu kan. Insya Allah secepatnya. Terus sekali Pak Agus nih, dari rencana yang Bapak laksanakan, kemudian kapan akan Bapak rencanakan, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini tetap berjalan dengan baik? Oke. Intinya semua itu akan terlaksana apabila kita konsisten. Nah, komitmen kita, saya pribadi mungkin harus konsisten untuk menerapkan berbagai model ya, agar nilai anak itu, hasil belajar mereka itu meningkat gitu. Itu sih. Baiklah Bapak, semoga rencana yang Bapak siapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan Bapak di dalam kelas. Oke. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah sharing atau cerita dengan orang lain atau dengan saya? Alhamdulillah agak gimana ya, sedikit beban ini hilang gitu kalau kita sudah bercerita kepada atau sudah sharing kepada Bu Bella. Gitu. Alhamdulillah jika sudah sedikit membantu ya Pak. Apakah ada yang ingin diceritakan kembali? Untuk sementara mungkin hanya ini saja. Nanti apabila saya sudah mulai jenuh lagi atau gimana, mungkin nanti akan saya hubungi kembali. Baik sekali Pak Agus, saya senang mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa berbagi kembali. Sampai jumpa juga di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Bella, bagaimana tadi hasil proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, iya Bu Bella. Tadi bagaimana perasaan Bu Bella pada saat melakukan coaching? Perasaan yang saya rasakan sangat senang sekali ya Bu, kita bisa saling tahu, saling sharing permasalahan yang ada di sekolah ini. Oke. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa senang? Yang saya merasa senang kali ini, saya merasa kompetensi yang saya miliki dalam alur Tirta ini bisa terlaksana dengan baik, yang bisa saya terapkan dengan melakukan kegiatan coaching ini. Oke, ya. Baik Ibu ya, tadi saya juga melihat bahwa dalam proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching tadi sudah sesuai dengan
alur tirta ya, di mana Ibu tadi sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada Koci dan Koci merespon dengan baik ya. Di mana Ibu situ menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuan apa sih yang ingin dicapai dari proses Koci ini, gitu ya, Iya, coaching betul ini ya, sekali. gitu kan. Bahwa ternyata Koci ingin fokus mengajar ya, meskipun dia dapat tugas tambahan yang banyak, gitu ya. Kemudian Ibu juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Koci. Nah, salah satunya ingin mencari model pembelajaran yang lebih efektif, Ibu ya. Betul sekali. Oke, dan Ibu juga tadi menanyakan rating yang ingin dicapai oleh Koci itu sekitar berapa persen tadi, Bu? Sekitar 70-80%. Oke, iya. Nah, rencana aksinya adalah ingin menggali metode pembelajaran, Ya, Ibu ya, yang lebih efektif sehingga itu bisa berpusat pada murid ya, Bu iya ya. betul sekali. Oke, dan komitmen yang ingin dilaksanakan oleh Koci? Komitmen yang ingin dilaksanakan oleh Koci tadi itu ingin secara konsisten Betul. melakukan atau menggali metode atau model yang ingin Ya, dikembangkan. jadi Koci itu akan melakukan program-program yang ingin atau rencana aksi yang ingin dia Iya, laksanakan secepat mungkin dan melaksanakannya secara konsisten. betul. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, itu sudah bagus sekali, Bu. Prosesnya sesuai dengan alur cerita ya, Bu ya. Nah, dari awal kan saya tadi menanyakan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu tadi ada 3 ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, apakah dari hal 3 kompetensi itu sudah tercapai, Bu, tadi? Dari ketiga kompetensi yang saya ingin capai tersebut ini ada 2 hal yang sudah tercapai, Ibu. Nah, Sudah. berarti masih ada 1 lagi ya, Iya, Bu ya? betul sekali, Bu. Oke. Bagaimana cara Ibu mengembangkan kompetensi yang belum bisa Ibu kembangkan tadi? Mungkin saya akan melibatkan teman sejawat atau rekan guru yang lain ya, Bu, bagaimana cara saya untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot atau meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif para Koci ataupun teman-teman yang memang memiliki masalah. Oke, baik sekali Ibu. Ya, kesimpulan hari ini bagaimana Ibu, apakah proses dengan coaching ini bisa juga bermanfaat buat Ibu? Alhamdulillah dalam kegiatan coaching kali ini sangat bermanfaat ya, Bu, kita bisa saling tahu permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian saya pun mampu bisa menggali permasalahan yang ada, kemudian saya mengetahui atau bisa mendengarkan secara aktif dari keluh kesah mereka yang ada. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak. Sudah keren, sudah hebat Terima proses coaching-nya, semoga kasih. bisa bermanfaat buat kita semua Amin, Ibu ya. amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.